Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Dewianti. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang mata kuliah statistik. Pertama, uji normalitas. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Untuk mengetahui bentuk distribusi data dapat digunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Perhatikan data hasil belajar siswa kelas 2 SMP pada mata pelajaran matematika di bawah ini. Di sini ada sekitar 30 siswa. Terdapat beberapa cara untuk menentukan apakah data di atas tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pertama, kita akan menguji dengan normalitas cara uji C kuadrat. Salah satu uji normalitas data yaitu C kuadrat atau X kuadrat merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul. Langkah-langkah menguji data normalitas dengan C kuadrat: pertama, menentukan mean atau rata-rata. Yang kedua, menentukan simpangan baku. Dan yang ketiga, membuat daftar distribusi frekuensi yang diharapkan. Merumuskan formula hipotesis, menentukan taraf nyata, dan menentukan DK. DK sama dengan K dikurang 1, DK sama dengan derajat kebebasan, dan K sama dengan banyak kelas interval. Selanjutnya, menentukan nilai uji statistik dan menentukan kriteria pengujian hipotesis. Selanjutnya, memberi kesimpulan. Perhatikan data hasil belajar siswa kelas 2 SMP pada mata pelajaran matematika di atas. Kita akan melakukan uji normalitas data dengan C kuadrat. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi, di mana tabel pertama interval prestasi dan yang tabel kedua frekuensi. Kedua, mencari mean dan simpangan baku. Kita bisa lihat tabel di bawah ini, interval prestasi dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Selanjutnya, membuat daftar distribusi frekuensi yang diharapkan, yaitu menentukan batas kelas. Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval, di mana Z sama dengan batas kelas atau dikurang min per simpangan baku, sehingga diperoleh Z di dalam tabel ini. Mencari luas tiap kelas interval, yaitu angka baris pertama dikurangi baris kedua, angka baris kedua dikurangi baris ketiga, dan selanjutnya. Dan mencari frekuensi yang diharapkan. Kedua, saya akan membahas tentang uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan yang lain. Di sini kita mendapatkan kesimpulan, pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik, karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka analisisnya menggunakan tes non-parametrik. Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan yang lain. Dua di antaranya adalah mean dan varian. Selain itu, masih ada bentuk distribusi median, modus, rank, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis korelasi. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih, yang ditemukan oleh Karp Pearson pada awal 1960. Data penyebab atau yang mempengaruhi disebut variabel bebas, dan data akibat atau yang dipengaruhi disebut variabel terikat. Korelasi Pearson Product Moment atau PPM. Fungsinya untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan yang lain.
Yang kedua, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Dengan demikian, R kuadrat disebut koefisien determinasi atau koefisien penentu. Hal ini disebabkan R kuadrat X 100% terjadi dalam variabel terikat Y yang mana ditentukan oleh variabel X. Langkah-langkah menghitung R dengan menggunakan bantuan tabel biasa sebagai berikut. Pertama, asumsikan bahwa persyaratan untuk menggunakan analisis korelasi PPM telah terpenuhi. Kedua, tulis H1 dan H0 dalam bentuk kalimat. Kita mulai dari langkah 5. Jika tidak ingin menggunakan T-tabel, maka dapat uji signifikan R. Dapat pula menggunakan T-tabel sebagai pengganti langkah 5, 7, 8, dan 9. Di sini ada contohnya. Dalam suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara signifikan terdapat korelasi antara nilai UAS di sekolah atau X dengan nilai UN atau Y, di mana telah ditetapkan 5 sampel. Berdasarkan 5 responden tersebut diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada 5 nomor, dan tabel yang kedua ada UAS, dan yang tabel yang ketiga UN. Apakah hubungan yang signifikan antara nilai UAS di sekolah dan nilai UN? Pertama, buktikan atau asumsikan bahwa kedua variabel itu mempunyai data yang berdistribusi normal dan dipilih acak H0. Tidak terdapat korelasi antara nilai UAS di sekolah atau X dengan nilai UN atau Y. Yang kedua, H1 dan H0 dalam bentuk kalimat. Di sini ada rumus di dalam tabel penolongnya. Dan selanjutnya ada analisis regresi. Analisis ini berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih, atau mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor dilambangkan dengan Y terhadap variabel kritekumnya dilambangkan dengan Y. Persyaratan agar analisis dapat digunakan: yang pertama, variabel dicari dengan hubungan fungsionalnya mempunyai data yang berdistribusi normal. Yang kedua, variabel X tidak acak, sedangkan variabel Y harus acak. Dan yang ketiga, variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama pula. Dan yang terakhir, variabel yang dihubungkan mempunyai interval dan rasio. Mungkin hanya sekian penjelasan statistik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.